Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Chapter kemarin terlihat pertarungan antara Kaido dan Luffy tampaknya sudah memuncak. Hal itu diawali dari Luffy sudah mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Kaido. Bahkan terungkap juga Luffy menggunakan kekuatan barunya di scene terakhir chapter kemarin. Nah, pada chapter 1042 kali ini, Luffy menggunakan jurus barunya itu. So, daripada lama-lama, langsung saja masuk ke inti pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan One Piece chapter 1042 beserta prediksi 1043 versi Efek Anime. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai chapter 1043 yang akan datang, kita ulas dulu apa yang terjadi pada chapter 1042. Yang mana pada chapter tersebut berjudul pemenang tak butuh alasan apapun. Chapter diawali dengan cerita lanjutan dari cover kemarin. Terlihat di situ Puding sudah sangat kesal dengan Sanji dan Yonji sampai menghembuskan nafas yang dalam. Sementara itu, Broly dan lainnya juga sangat senang menanti hukuman apa yang didapat oleh dua germa tersebut. Dikarenakan mereka berdua akan dibawa oleh Oven ke Whole Cake Island dengan segera. Lanjut dari panel utama pada bab ini, yang mana setelah Drake bangkit dari luka sebelumnya, kini akan melakukan segala cara untuk menghentikan bos CP0 yang akan pergi ke atas. Dan cara yang dilakukannya adalah menikamnya dari belakang tanpa ketahuan. Benar sekali, dengan upaya yang dilakukannya, Drake berhasil menikam bos CP0 dari belakang dengan pedangnya tersebut sampai-sampai menembus tubuhnya. Bos CP0 yang terkena tusukan itu sangat terkejut kenapa Drake melakukan hal ini. Padahal sudah jelas bahwa yang dilakukan tidak akan menguntungkannya. Mengingat dirinya pasti akan dikeluarkan dari pemerintahan dan menjadi buronan lagi. Pastinya mendengar perkataan tersebut tak membuat Drake gentar sama sekali. Lantaran inilah cara untuk menegakkan keadilan. Mengejutkannya, meski sudah tertusuk seperti itu, bos CP0 ini malah berkata iri padamu. Dilanjutkan dengan bergerak cepat sambil menggunakan jurus sigannya ke leher dari Drake. Drake yang terkena jurus mematikan di arah vitalnya tersebut langsung tersungkur dan jatuh sekarat. Entah mati atau tidaknya belum diketahui, satu hal yang pasti memang benar bos CP0 yang satu ini memiliki kekuatan dan daya tahan tubuh yang tidak main-main. Sebab dari itu, meski terkena tusukan itu dia tidak sekarat. Menariknya dari pertarungan ini diungkapkan hal yang sangat mengejutkan dari bos CP0, di mana dia memiliki mata yang sangat aneh, yakni memiliki mata hitam dan putih. Entah apa dari mana asalnya mata itu, yang pasti ada hal menarik di balik matanya itu. Panel berpindah dari kemeriahan di Kota Bunga. Otoko dan para penduduk sangat menikmati sekali acara menerbangkan lampion yang dimulai, dengan berharap setelah ini impiannya akan tercapai. Berikutnya panel berpindah dari pertarungan dahsyat Luffy yang menghantam Kaido secara bertubi-tubi dari arah yang tidak bisa dikira. Sayangnya meski jurus tersebut memang sangat cepat, tampaknya Kaido yang sudah beberapa kali terkena serangan itu kini berhasil menghalaunya dengan kanabonya itu. Dari situlah ia menyadari sesuatu dari kekuatan karet Luffy. Dia berpikir bahwa tidak mungkin kekuatan karet bisa melakukan hal semacam ini. Apalagi bisa merubah arah pukulannya secara bebas. Yang mana seharusnya karet tidak bisa digunakan seperti itu. Entah apa maksudnya itu, yang berarti kekuatan dari Gomu-Gomu memang sudah tidak masuk akal. Nah, di keadaan seperti itu, dilihatkan hal yang sangat menarik dari Kaido lagi. Yang mana dalam keadaan tersebut, dia malah masuk ke mode mabuk genitnya. Entah sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kaido, yang pasti wajah yang seperti wanita penggoda itu membuat Luffy semakin marah dan langsung menyerangnya tanpa ampun. Akan tetapi Kaido malah tiba-tiba mengatakan bahwa tidak hanya dirinya saja yang bisa melihat masa depan. Benar sekali, dengan jurus mabuk meniru, Kaido bisa menghindari serangan Luffy yang sangat cepat itu dengan cara melihat masa depan. Bedanya di sini, Kaido melakukannya dengan berubah menjadi naga, seolah dirinya bisa meluncur dengan cepat sama seperti karet dari Luffy. Saking cepatnya gerakannya tersebut, Luffy yang lengah sampai tergigit Kaido sampai masuk ke dalam mulutnya. Tak hanya itu, Kaido juga membawanya sampai ke atas awan yang dilanjutkan dengan menggunakan semburan api Blast Breath yang mengenai Luffy sampai ke bawah lantai Onigashima. Tepatnya di bawah, Yamato sangat terkejut dengan apa yang terjadi dari ledakan besar itu. Seperti yang terlihat semburan api itu sampai menjebol Onigashima sampai bawah.
Jelas saja, Luffy yang terkena serangan itu menerima dampak luka yang parah. Namun dia tetap masih bisa bergerak dan menuju ke atas dengan cepat untuk melanjutkan pertarungan. Sesampainya di atas sana, Luffy masuk ke dalam mode Bondman-nya. Karena ia sudah tidak memiliki waktu lagi untuk bertarung, lantaran ia sudah menggunakan haki terlalu lama. Kaido yang melihat Luffy masih bisa bertarung pun cukup terkejut kenapa dia bisa bertahan seperti itu. Lalu dengan kekuatannya yang sudah hampir habis tersebut, Luffy mengatakan kepada Kaido bahwa ia tidak boleh kalah, karena semua penduduk akan kelaparan dan kehausan jika masih ada dirinya di negeri ini. Jadi ia akan melakukan segalanya untuk menendangnya dari pulau ini. Kaido menjawab dengan sangat realistis bahwa rakyat Wano sudah terbiasa kalah. Mereka semua itu cuma pecundang yang lemah atau memang puas mati dengan kehormatan. Alasan Kaido mengatakan seperti itu ialah semua samurai adalah pecundang yang menutupi kegagalannya. Jelas mendengar hinaan tersebut membuat Luffy sangat marah, karena menurutnya samurai yang ia tahu adalah samurai yang sangat tangguh. Kaido menjawab dengan perkataan pemenang tak butuh alasan. Jadi ia berkata kepada Luffy seperti apakah dirinya pemenang atau pecundang. Berakhirnya perkataan tersebut mereka berdua langsung membicarakan serangan andalannya, di mana Luffy dengan jurus Supreme Kongan dengan cepat memukul bawah mulut Kaido sampai memental. Yang mana juga hal itu membuat ledakan api yang dibuat Kaido mengenai dirinya sendiri. Kemudian Luffy yang mendapat kesempatan besar tersebut tak akan menyia-nyiakannya dengan menyerangnya lagi. Namun saat menuju ke arah dari Kaido, malah Kaido yang masuk ke dalam mode hybridnya dengan cepat memukul Luffy dengan jurus standar baguanya. Luffy yang terkena serangan tersebut langsung tersungkur jatuh sampai asap dalam tubuhnya keluar. Beruntungnya sebelum asapnya keluar terus-menerus, ia menutup mulutnya agar kekuatannya itu tidak hilang dengan sia-sia. Sementara dalam sisi dari Kaido sendiri memperlihatkan penampakan aura yang mengerikan, yang ternyata dia masuk ke dalam mode membunuh. Sedangkan dalam sisi dari Luffy yang sudah tidak mempunyai kekuatan lagi, akan menggunakan sisa-sisa kekuatannya dalam serangan terakhirnya. Jika ia tidak berhasil dalam pukulan terakhir ini, dia akan kalah. Nah, akan hal tersebut pun mereka berdua sudah bersiap-siap menggunakan serangan maut mereka dengan tujuan untuk mengakhiri pertarungan panjang ini. Nah, Kaido dengan jurus standar Roaring dengan kuat melancarkan serangan cepat tersebut ke arah Luffy. Sebaliknya, Luffy juga akan memperkuat lagi jurus Supreme Kongan dari sebelumnya. Akan tetapi sesaat sebelum bentrokan kekuatan pamungkas itu, tiba-tiba saja dari belakang Luffy dikejutkan oleh seseorang yang mengekang tangannya dengan Iron Body. Tak lain dan tak bukan itu adalah bos dari CP0. Akan gangguan tersebut Luffy pun tidak bisa menggunakan jurusnya itu. Yang kemudian dilihatkan muka dari Luffy sama seperti Oden dulunya yang dibantai Kaido saat pertarungan besar dulu. Pastinya Kaido yang sudah tidak bisa menghentikan serangan berkecepatan tinggi pun hanya bisa meneruskannya saja. Dan seperti yang kita ketahui, terkena jurus maut dari Kaido, Luffy terjatuh dengan sangat mengenaskan berlumuran darah yang sangat banyak seperti Oden dulu. Chapter pun diakhiri dengan emosi yang bercampur dari akhir pertarungan tersebut. Lanjut dari pembahasannya. Seperti yang kita ketahui di panel terakhir, terlihat Luffy sudah KO lagi. Artinya sudah 3 kali ini Luffy sudah menelan kekalahan melawan Kaido. Walaupun yang ketiga ini ada gangguan dari CP0. Lalu akankah Luffy benar-benar kalah kali ini? Kami rasa tidak. Kenapa kami berkata seperti itu? Alasannya setelah terkena serangan mematikan dari Kaido, Luffy masih dalam mode gear-nya tersebut. Nah, jika seperti itu, maka kemungkinan besar Luffy berhasil menahannya dengan melapisi tubuhnya dengan haki rajanya. Sebaliknya, jika Luffy tidak melapisi tubuhnya dengan haki rajanya itu, maka sudah bisa dipastikan setelah terkena serangan tersebut Luffy akan mengecil karena kehabisan haki. Dan dari panel itu masih terlihat bahwa Luffy masih dalam mode tersebut. Artinya masih ada kemungkinan dari Luffy untuk bangkit lagi. Walaupun hanya memiliki kekuatan sedikit saja sama seperti pada pertarungan sebelumnya. Contoh pertama adalah saat melawan Katakuri, di mana dalam kondisi diharuskan berkonsentrasi, Luffy terkena jarum pelemah dari adik Katakuri yaitu Flampe. Mengakibatkan saat itu Luffy terkena tombak Katakuri sampai melubangi tubuhnya. Namun setelah itu Luffy malah menggila dengan berhasil menguasai Kebun Haki. Contoh kedua adalah saat melawan Dovi, di mana dalam kondisi yang sudah tidak memungkinkan untuk bertarung, Luffy bisa bangkit lagi berkat semua orang yang mendukungnya. Yang akhirnya dengan satu jurus terakhirnya bisa mengalahkan Dovi dengan satu serangan saja. Contoh ketiga adalah saat melawan Lucci CP9 di Enies Lobby.
Luffy hampir tidak bisa bergerak setelah semua energinya terkuras. Namun setelah melihat Usopp kembali bergabung bertarung menyelamatkan Robin, luka yang seharusnya tidak bisa sembuh dengan cepat itu serasa langsung menghilang. Dan hasil dari pertarungan itu dimenangkan oleh Luffy walaupun sudah tidak bisa bergerak dalam beberapa waktu. Dari 3 contoh tersebut maka sudah jelas bahwa meski sudah dalam kondisi yang tidak bisa bertarung lagi, secara ajaib Luffy bisa bangkit lagi dengan bantuan dari teman-temannya. Artinya pada kondisi yang memprihatinkan saat ini, Luffy membutuhkan semangat dari teman-temannya. Namun siapa yang akan datang ke atas? Tentu saja orang tersebut adalah Usopp dan Brook, mengingat hanya mereka saja yang belum mendapatkan panggung dalam perang besar ini. Sedangkan dari sisi Kaido sudah pasti akan menghentikan pertarungannya tersebut, lantaran ia sangat tidak menyukai orang yang mengganggunya dalam pertarungan. Contohnya terbukti dia membunuh nenek tua yang mengganggu fokus Oden dalam pertarungan 1 lawan 1 dahulu. Jadinya kemungkinan besar Kaido tidak akan melepaskan CP0 apapun yang terjadi. Bisa dikatakan di saat Kaido mengincar bos CP0 tersebut, Luffy bisa mengisi energi untuk pertarungan selanjutnya jika memang dia benar-benar bisa bangkit. Atau malah di momen-momen itu dimunculkanlah teknik terbaru yang bisa mengalahkan Kaido. Mengingat pertarungan kemenangan dari Kid dan Law ialah mengeluarkan kekuatan yang disebut Awakening. Bagaimana menurut kalian? Akankah hal ini benar-benar terjadi atau tidak? Nantikan pada minggu berikutnya. Sampai situ dulu pembahasan hari ini, karena berikutnya cerita akan lebih menegangkan dan penuh kesedihan jika Luffy benar-benar kalah dalam pertarungan kali ini. Sebaliknya jika Luffy berhasil bangkit kembali, maka inilah awal baru dari Wano Kuni. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.